Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah Auditing Bank Syariah ini. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Dan tentunya salawat serta salam juga terus kita sanjung agungkan kepada Nabi besar tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, pada materi laporan audit bank syariah ini, yang pertama kita akan membahas konsep laporan audit. Jadi laporan audit sendiri itu merupakan alat yang digunakan oleh auditor untuk berkomunikasi dengan pengguna laporan keuangan. Kemudian laporan audit ini memiliki 3 jenis bentuk baku ya, 3 paragraf bakunya. Yang pertama ada paragraf pengantar. Paragraf pengantar ini biasanya menyatakan berisi objek sasaran auditnya ya. Kemudian untuk paragraf lingkup itu menyatakan atau berisi tentang audit yang telah dilakukan sudah berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian yang ketiga paragraf pendapat. Paragraf pendapat ini digunakan auditor untuk menyatakan opininya mengenai kualitas laporan auditan yang telah dilaksanakan. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur laporan audit. Ya, secara umum ada 7 ya. Yang pertama, dalam laporan audit itu ada judul ya, judul laporan. Misalkan biasanya itu tertulis laporan auditor independen ya, gitu ya. Nanti secara bentuk contohnya akan Bapak tampilkan ya di slide terakhir. Lalu ada alamat laporan audit ya. Baik alamat kantor KAP-nya, ini maksud itu ya. Lalu paragraf pendahuluan, jadi ya unsur-unsurnya. Paragraf pendahuluan ini kurang lebih seperti yang hal baku tadi, ya. Itu memuat suatu pernyataan sederhana bahwa KAP telah melakukan audit, kemudian menyatakan laporan keuangan telah diaudit, termasuk tanggal neraca serta periode akuntansi, laporan laba rugi dan arus kas. Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor, terletak pada pernyataan pendapat atau opininya. Kemudian paragraf scope ya, ini berisi pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor selama proses audit. Kemudian menyatakan bahwa auditor melaksanakan audit berdasarkan standar audit ya. Dan terakhir menyatakan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Lalu ada paragraf pendapat. Paragraf pendapat tentunya itu berisi opini ya, kesimpulan auditor, nama KAP ya, nama kantor akuntan publik, dan terakhir tanggal laporan audit. Itu ya. Lalu masuk ke jenis-jenis laporan audit ya. Laporan audit sendiri ada 5 ya. Rekan-rekan mahasiswa semua ya. Yang pertama ada laporan audit opini WTP atau singkatannya wajar tanpa pengecualian. Jadi pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh KAP atau akuntan publik kepada klien jika lingkup audit tidak dibatasi dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan ya, itu ya. Kemudian laporan audit opini WTP dengan paragraf penjelas ya. WTP tadi saya ulangi lagi, wajar tanpa pengecualian, tapi ini ada paragraf penjelas ya. Maksudnya jika laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, namun masih terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, maka akuntan publik dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan paragraf penjelas, itu maksudnya ya. Yang ketiga, laporan audit opini wajar dengan pengecualian.
Ya, kalau tadi tanpa pengecualian, ini dengan pengecualian. Maksudnya, auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian jika menemui kondisi-kondisi seperti lingkup auditnya dibatasi ya, pergerakan auditor dibatasi, prosedur audit yang penting tidak dapat dilakukan. Jadi hal-hal yang utama tidak bisa dilakukan atau beberapa hal tidak bisa dilakukan oleh auditor. Atau auditor itu tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor sendiri. Kemudian laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu tuh kenapa muncul opini wajar dengan pengecualian. Nah, yang keempat dan kelima, nah ini sudah sedikit ekstrim ya. Laporan audit opini tidak wajar. Nah, apa tidak wajar? Ketika auditor memberikan opini tidak wajar, laporan keuangan klien itu tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum. Kemudian jika lingkup audit tidak dibatasi sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan audit tidak wajar diterbitkan, maka informasi yang disajikan pada laporan keuangan tidak dapat dipercaya sehingga tidak dapat dipakai oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi dua hal itu yang menunjukkan kenapa tidak wajar. Kemudian yang terakhir, laporan audit opini tidak menyatakan pendapat. Jadi auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ini atau disebut juga no opinion report disebabkan dua kondisi. Yang pertama, adanya pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit dan hubungan antar auditor dan klien tidak independen ya. Kalau ada hubungan yang tidak independen seperti jadi pemilik perusahaan itu merupakan orang tua dari tim audit, salah satu tim auditor ada atau auditornya. Jadi kan ada hubungan kerabat tuh, hubungan kerabat dekat itu tidak independen ya teman-teman ya. Itu tadi jenis audit. Kemudian kita masuk 4 teknik audit yang umum dilakukan atau yang lumrah ya. Jadi ada 4 nih tekniknya. Yang pertama, memperbandingkan atau to compare. Ya. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan dengan meneliti dua hal secara bersamaan dan memperhatikan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang diteliti tersebut, seperti membandingkan pos-pos biaya bank atau pos-pos pendapatan bank pada satu tahun dengan tahun sebelumnya. Nah, itu tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dari perbandingan ini akan diperoleh kewajaran dari data tahun yang diperiksa. Bisa juga membandingkan pos biaya atau pendapatan antara periode berikutnya. Nah, gitu ya. Dan juga bisa juga membandingkan antara suatu dokumen pembayaran dengan kwitansi yang dilampirkan. Gitu. Yang kedua, vouching ya. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah magang ya atau sudah sambil bekerja sekarang sebagai akuntan publik ya atau pernah membaca ya, vouching ini termasuk suatu hal yang umum dilakukan oleh auditor junior ya atau anak-anak magang di KAP ya. Apa auditor itu? Memeriksa sahnya suatu transaksi dengan meneliti dokumen dasar yang dipakai untuk mencatat dan menyokong transaksi yang bersangkutan. Jadi tujuannya apa tapi vouching ini? Untuk mengetahui apakah dokumen yang digunakan tersebut sah dan asli ya, kita lihat keasliannya. Khawatirnya ada dokumen-dokumen bodong ya atau dokumen-dokumen yang tidak berdasar. Kemudian transaksi yang akan sedang diperiksa tersebut adalah untuk kepentingan bank yang bersangkutan dan bukan untuk kepentingan perusahaan lain dan untuk pribadi pegawai ya. Jadi dokumen-dokumen yang di vouching atau dicek itu ya, itu memang dokumen yang terkait dengan perusahaan yang kita audit atau klien kita, bukan di luar itu ya. Kalau di luar itu tidak perlu dilakukan vouching. Kemudian transaksi tersebut adalah sesuai dengan sifat dan kegiatan bank yang bersangkutan ya. Terkait bank, kalau kliennya bank ya, karena kita audit bank syariah tentunya lebih khusus tentang bank ya.
Kemudian proses transaksi tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya dan telah dilegalisir atau ditandatangani. Nah, maksudnya sudah dilakukan SOP ya, disposisi kah atau cap, ya kan? Seperti itu ya. Terakhir, angka-angka penjumlahan, perkalian, pengurangan, pemakaian tanggal yang digunakan, nama-nama pihak yang tertera, nomor-nomor rekening, dan lain-lain yang ada di dokumen tersebut telah benar atau sesuai ya, makanya dilakukan pengecekan atau vouching ini tadi. Kemudian reconciliation ya, atau rekonsiliasi adalah mencari atau menemukan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara dua hal dan mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan tersebut. Jadi dalam kegiatan perbankan, teknik rekonsiliasi ini digunakan untuk meneliti perbedaan-perbedaan yang ada antara saldo-saldo rekening koran yang diterima bank maupun rekening-rekening koran yang dipelihara oleh bank yang bersangkutan ya. Nah, itu ya. Kalau rekonsiliasi bank ini perbedaannya dengan to compare yang nomor 1, dia hanya berkutat pada saldo-saldo di rekening koran. Biasanya nanti dibandingkan dengan di laporan keuangan. Itu yang ada di laporan keuangan dengan saldo kas biasanya. Itu juga. Terakhir, confirmation atau konfirmasi. Ialah mencari bukti kebenaran dari pihak lain. Konfirmasi ini dalam praktiknya ada dua bentuk. Ya, ada bentuk positif di mana nasabah atau debitur atau deposan diminta menjawab apakah dia setuju dengan informasi yang telah diberikan. Itu bentuk positif kalau disetujui ya konfirmasi kita. Kalau bentuk negatif di mana nasabah diminta untuk menjawab jika dia tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Namun dalam berbagai kondisi dan situasi, kedua bentuk konfirmasi tersebut dapat dikombinasikan. Nah, jadi setelah kita mendapatkan data dari klien ya, konfirmasi ini biasanya itu apa saja akun-akun yang konfirmasi? Biasanya akun hutang, akun piutang ya, dua hal tersebut umumnya. Misalkan kita mau mengkonfirmasi piutang bank yang kita audit, ya kan? Bank punya piutang nih, berarti punya hak ke perusahaan lain. Ternyata misalkan kita konfirmasi, jawaban dari nasabah atau supplier atau kolega bank itu jawabannya setuju, artinya bentuknya positif. Tapi kalau jawabannya tidak setuju atau berbeda dengan yang data yang kita konfirmasikan, itu yang dimaksud bentuk negatif. Itu ya. Selanjutnya ada konsistensi dan komparabilitas. Jadi hal-hal yang mempengaruhi konsistensi yang pertama itu ada perubahan prinsip akuntansi. Ya. Itu maksudnya seperti adanya perubahan metode penilaian persediaan. Biasanya kan persediaan itu ada memakai metode FIFO, LIFO, atau rata-rata. Nah, itu yang mempengaruhi adanya konsistensi dalam pemeriksaan auditor. Lalu perubahan entitas pelaporan. Ya, ada perubahan di pelaporan klien. Kemudian koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi. Seperti mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, itu mempengaruhi konsistensi. Jika tahun lalu ditemukan adanya temuan penyusunan laporan keuangan atau penjurnalan yang masih belum sesuai kaedah akuntansi yang berlaku umum, tapi ternyata sekarang sudah berubah, berarti kan ada pengaruhnya dengan konsistensi pengauditan atau pemeriksaan di tahun ini. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi komparabilitas. Yang pertama ada perubahan estimasi seperti penurunan umur manfaat aktiva untuk tujuan penyusutan. Nah, itu hubungannya dengan komparabilitas ya, membandingkan ini nilai aset yang disusutkan. Kemudian koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi. Nah, ini mirip dengan konsistensi tadi. Kalau konsistensi yang melibatkan, kalau ini yang tidak melibatkan, maksudnya ke komparabilitas. Kemudian variasi format dan penyajian informasi keuangan juga bisa berdampak pada komparabilitas. Lalu ada wajar dengan pengecualian. Jadi ketika opini
si klien bank yang kita audit ini tahun lalu mendapat wajar dengan pengecualian, itu bisa mempengaruhi komparabilitas. Lalu terakhir, tidak wajar atau tidak memberikan pendapat. Nah, ini seperti halnya ketika opini sebelumnya mendapat pengecualian, apalagi ini tidak wajar atau tidak memberikan pendapat, maka ini akan mempengaruhi komparabilitas pada proses penugasan audit. Lalu ada penulisan pelaporan hasil audit PLHA ya. PLHA ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari serangkaian panjang penugasan audit ya. Tapi ini merupakan kulminasi dari berbagai pengujian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh auditor. Semua hasil audit yang mungkin ketebalan dokumennya mencapai 30 cm akan dituangkan dalam laporan yang hanya memiliki ketebalan sekitar 1 sampai dengan 2 cm ya. Jadi rangkumannya bisa dibilang ya dari laporan hasil audit. Dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh akuntan publik atau auditor, jadi ada penulisan laporan hasil auditnya hanya 1 atau 2 cm. Padahal kegiatan itu kan banyak itu teman-teman ya. Dari apa tadi itu, compare, ada vouching, sampai dengan apa tadi, konfirmasi misalkan itu tadi ya. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kualitas pelaporan hasil audit. Yang pertama, faktornya itu penekanan pada bentuk, kurang pada substansi. Nah, itu juga tuh, kalau terlalu menekankan pada bentuk, jadi substansinya jadi tidak tercapai. Kemudian kurangnya sharing tips dan triks PLHA ya, antara klien dengan tim auditor atau internal tim auditor sendiri. Kemudian ekspektasi pada instant result, bukan pada proses. Jadi kadang-kadang ya teman-teman, klien atau bank yang kita audit itu ya namanya mereka bayar ya, pasti meminta hasil yang cepat. Jadi karena kita sebagai auditor dikejar-kejar waktu, kadang terlalu mengedepankan instant result, hasil yang cepat, bukan pada proses, jadinya begitu. Jadi deadline itu sudah jadi teman bagi auditor ya teman, ya rekan-rekan mahasiswa semua ya. Makanya harus dituntut bekerja cepat sebagai akuntan publik atau ya. Yang berikut ini merupakan slide contoh laporan audit ya, seperti yang di-spill di awal tadi, bahwa akan saya tampilkan contoh bentuk laporan auditnya. Bisa kita lihat ya teman-teman semua ya. Di paling atas itu ada kop surat dan nama KAP ya. Alamat juga tertera di sini. Kantor akuntan publik atau KAP Cahjo, Masjud, Modopuro dan rekan ya. Kemudian ada nomor suratnya ya, nomor surat opini atau laporan audit independen. Nah, ini judulnya. Kemudian nama klien pada yang terhormat Dewan Komisaris dan Direksi. Klien ini namanya PT BPRS Lampung Barat. Kemudian paragraf pertama ini merupakan paragraf pengantar ya, atau paragraf pendahuluan ya, seperti yang kita bahas di slide-slide awal tadi. Berisi kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPRS Lampung Barat terlampir yang terdiri dari posisi keuangan 31 Desember 2021. Ini adalah paragraf pendahuluan. Lalu pada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor ini adalah paragraf lingkup ya, atau scope paragraf ya. Ini isinya ya tanggung jawab daripada manajemen dan auditor. Umumnya tanggung jawab manajemen itu adalah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang akan diperiksa auditor, dan sedangkan tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan opini ya, hasil opininya. Lembaran inilah poin utamanya si auditor itu tanggung jawabnya. Terakhir, opini. Nah, inilah yang dinamakan paragraf pendapat ya, atau opini seorang auditor. Jadi di sini bisa kita baca, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam hal yang material posisi keuangan PT BPRS Lampung Barat tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP di Indonesia. Ya, itu tadi poin utamanya, opininya. Jadi menyajikan secara wajar ya, berarti kalau tidak ada embel-embelnya WTP ini opininya teman-teman ya. Kemudian di bawah sini ada cap dan tanda tangan serta nama, ini partnernya ya, Dr. Ende Evana, karena profesor itu kan sebenarnya gelar akademik ya di kampus ya, makanya tidak ditampilkan di sini. Dan ini tanggalnya ya, tanggal selesai pengauditannya 17 Januari 2022. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak paparkan tentang materi laporan audit Bank Syariah. Semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari tentang materi ini. Kita tutup perkuliahan kita dengan doa kafaratul majlis agar apa-apa yang kita pelajari dapat lebih berkah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.